Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silahkan dipimpin untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, amin. Terima kasih Ketua kelas. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Oke, apakah hari ini semuanya hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu mau tanya dulu, apakah masih ada yang ingat mengenai perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai? Masih, Bu. Masih. Oke, kalau masih Ibu tanya, apa yang dimaksud dengan perbandingan senilai? Silahkan angkat tangan. Oke. Perbandingan senilai itu jika salah satu nilainya bertambah, maka nilai lainnya juga ikut bertambah. Pintar. Kalau perbandingan berbalik nilai? Perbandingan berbalik nilai itu salah satu nilainya akan bertambah, maka nilainya yang lain akan berkurang. Oke, nah jadi dari perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai ini ternyata ada hubungannya sama materi kita hari ini, yaitu materi peluang. Wah, apa hubungannya, Bu? Nah, hubungannya antara perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan sampel dan populasi terdapat pada besar ukuran sampel dan tingkat representasinya terhadap populasi. Jika perbandingan senilai semakin besar ukuran sampel, maka semakin akurat representasinya terhadap populasi. Sedangkan perbandingan berbalik nilai semakin besar ukuran sampel, maka semakin kecil margin of error dalam estimasi parameternya. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, melalui diskusi dan tanya jawab, kalian diharapkan dapat menentukan peluang teoritik dari suatu kejadian dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan pengerjaan LKPD, kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah kontekstual terkait peluang teoritik. Nah, terus kemudian apa sih Bu manfaat kita belajar materi peluang ini? Nah, manfaat peluang dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yang pertama, mengajarkan bahwa setiap kejadian di kehidupan ini bisa dihitung dan diprediksi. Yang kedua, membantu memahami kemungkinan kejadian di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dengan materi peluang kita bisa membuat keputusan yang lebih cerdas. Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan. Bentar, Ibu punya koin nih, 1 koin ya. Terus Ibu lempar, hop. Nah, Ibu tanya, berapa kemungkinan muncul angka atau gambar? Silahkan nanti dijawab dan dijelaskan. Ibu beri waktu 1 menit untuk berdiskusi. Silahkan didiskusikan. Anak-anak, sudah 1 menit nih. Kira-kira siapa yang bisa jawab? Silahkan angkat tangan. Oke, silahkan. Nah, kemungkinan muncul angka atau gambar itu 1, Bu. Iya, benar sekali. Terus yang lain, gimana jawabannya? Iya, Bu, karena kan koinnya cuma 1 ya. Jadi kalau dilempar yang muncul pasti antara 1 gambar atau 1 angka. Ya, betul sekali. Sekarang, Ibu akan menampilkan masalah yang berkaitan dengan peluang. Coba diperhatikan ke depan. Di SMP Bintang Laut Solo akan diadakan pentas seni akhir tahun dengan tema kearifan lokal. Perwakilan dari fase D akan menampilkan tari gambyong.
Sebelum acara dilaksanakan, perwakilan tersebut sudah menyiapkan 16 selendang. Ada 7 selendang warna hijau, 5 selendang pink, dan 4 selendang biru. Bagaimana cara menghitung peluang terambilnya salah satu warna selendang? Nah, untuk menyelesaikan masalah kali ini, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, di sini sudah ada kelompoknya ya? Sudah duduk dengan kelompoknya? Oke, sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya. Ini untuk kelompok 2. Silahkan dikerjakan. Untuk kelompok 1. Anak-anak, coba diperhatikan LKPD-nya. Di sana sudah ada panduan untuk mengerjakan. Jadi kalian bisa baca dan coba menyelesaikan masalahnya. Nanti kalau ada kesulitan, kalian bisa tanyakan kepada ibu. Atau juga kalian bisa membaca buku kalian untuk menambah sumber belajar kalian. Selamat mengerjakan! Kelompok 1 ada kesulitan? Ya, silakan didiskusikan. Oke anak-anak, apakah sudah selesai semua? Belum. Oke, kalau gitu Ibu kasih tambahan waktu 5 menit. Silakan kalian melanjutkan kembali. Oke anak-anak, sudah waktunya 5 menit. Sekarang Ibu akan memilih satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan kelompok 2 mau maju gak? Karena mereka mau maju, Ibu akan memberikan reward kepada kelompok 2. Silahkan kelompok 2 untuk maju dan mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu LKPD 2. Sebelum kami mempresentasikannya, mari kita kenalan dulu.
Saya Deta. Saya Galang. Saya Melia, saya ini. Dan saya Kevin. Nah, untuk yang 1A, untuk yang warna hijau itu kan ada 7, yang warna pink itu ada 5, dan yang warna biru itu ada 4. Nah, jadi keseluruhan selendangnya itu ada 16. Untuk yang B, warna selendang hijau ada 7 dan keseluruhan selendangnya adalah 16. Jadi peluang pengambilan selendang berwarna hijau adalah 7/16. Terus untuk yang selendang berwarna pink itu ada 5 dan keseluruhan selendang ada 16. Jadi peluang mengambil selendang warna pink itu ada 5/16. Jadi untuk selendang biru ada 4 dan keseluruhan selendangnya ada 16. Jadi peluang selendang biru adalah 4/16 atau jika disederhanakan 1/4. Oke, silakan dari kelompok lain menanggapi. Iya, silakan. Kami setuju dengan langkah awal kelompok 2, yaitu dengan menghitung semua peluang dari masing-masing warna selendang. Namun kami ingin menjelaskan beberapa tambahan. Jika seorang penari ingin mengetahui seberapa banyak cara mengambil peluang warna selain warna hijau, itu bisa dikatakan dengan 1 kurangi peluang hijau. Ya, benar sekali ya tambahan dari kelompok 1. Walaupun tidak ada di soal, mereka sudah menunjukkan kalau mereka itu sudah paham peluang dengan baik. Dari kelompok 1 ada tambahan lain? Saya mau menambahkan. Ya, boleh silahkan. Selain penjelasan dari teman saya tadi, saya juga mau menjelaskan jika dua penari mengambil selendang secara bergantian, maka peluang yang didapatkan untuk mendapatkan warna tergantung apakah selendangnya dikembalikan ke dalam kotak atau tidak. Nah, betul sekali ya tambahan dari kelompok 1. Nah, kira-kira dari kelompok 2 ada yang ingin menanggapi dari kelompok 1? Terima kasih tanggapannya kelompok 1. Dari penjelasan kalian tentang peluang selendang hijau dan skenario 2 penari itu memang penting, tetapi di soal tidak disebutkan tentang hal tersebut. Jadi kami lebih fokus kepada satu skenario penari. Untuk skenario lebih lanjut mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut nanti. Oke, diskusi yang sangat bagus. Dari sini kita bisa belajar bahwa memahami konteks masalah dan juga memperhatikan kemungkinan yang lain itu juga sangat penting ya. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Mungkin silahkan ditutup dulu presentasinya. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Silahkan duduk kelompok 2. Baik anak-anak, jadi terima kasih ya untuk kelompok 2 atas presentasinya. Untuk perhitungan peluangnya tadi sudah benar, sudah cukup baik. Namun di sini Ibu akan menambahkan sesuatu untuk memperkuat pemahaman kalian. Jadi coba diperhatikan. Oke, yang pertama, peluang setiap kejadian itu selalu merupakan bilangan antara 0 dan 1. Karena
peluang menunjukkan proporsi atau kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Jadi, jika kalian menjumlahkan semua peluang yang ada, maka hasilnya harus satu. Nah, tadi kan kalian sudah menyelesaikan nih soal-soal peluang. Jadi ada 3 langkah dalam menyelesaikan soal peluang. Jadi di sini Ibu ingin menekankan kembali 3 cara tersebut, 3 langkah tersebut. Jadi yang pertama, menentukan ruang sampel. Lalu yang kedua, menghitung kejadian yang diinginkan. Lalu yang ketiga, membagi dengan jumlah seluruh kejadian di ruang sampel. Oke, sekarang Ibu akan membagikan soal individu ini kepada kalian, di mana ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Di sini Ibu akan berikan waktu 15 menit untuk kalian mengerjakannya. Silahkan. Apakah sudah selesai semuanya? Belum. Oke, kalau belum Ibu kasih tambahan waktu 5 menit. Oke, karena waktunya sudah habis, sekarang silahkan dikumpulkan. Mana? Oke. Nah, karena kalian sudah mengerjakan latihan soal, sekarang Ibu ingin kita menyimpulkan apa hasil pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama, apa yang kita pelajari hari ini? Siapa yang mau menjawab? Silahkan angkat tangan. Oke, Ebi. Yang kita pelajari hari ini itu adalah bagaimana cara mencari peluang dari suatu kejadian. Oke, cara mencari peluang dari suatu kejadian. Yang kedua, berapa rentang kemungkinan dari suatu peluang? Dan jelaskan, siapa? Oke. Rentang kemungkinannya antara 0 dan 1, Bu. Karena peluang itu menunjukkan proporsi atau kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Pintar sekali. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara menyelesaikan soal peluang? Siapa yang menjawab? Angkat tangan. Oke. Pertama kita menentukan ruang sampel. Pintar. Kemudian menjumlahkan semua kejadian, lalu membagi dengan kejadian yang ada di ruang sampel. Pintar. Nah, Ibu rasa kalian sudah paham, sudah bisa. Kemudian sekarang apakah ada yang ditanyakan?
Tidak, oke, tidak. Karena kita sekarang berada di akhir pembelajaran. Oh, Ibu lupa. Ibu sudah berjanji bahwa memberikan reward untuk kelompok yang presentasi. Tadi yang presentasi kelompok 2, jadi sekarang perwakilan kelompok 2 silahkan maju ke depan. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama, silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sekarang karena sudah di akhir, jangan senang dulu. Ibu mau tanya dulu sih, bagaimana perasaan kalian saat pembelajaran ini? Silahkan ekspresikan wajah kalian. Dalam hitungan ketiga, silahkan berekspresi ya. 1, 2, 3. Mantap, berarti pembelajarannya menyenangkan. Tapi tunggu dulu, jangan senang dulu. Ibu punya tugas untuk kalian. Jadi, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan melaksanakan ulangan harian mengenai materi peluang. Jadi silahkan dipersiapkan, belajar di rumah, cari informasi yang banyak mengenai peluang, cari latihan-latihan soal. Intinya mencari informasi tentang peluang. Jangan putus asa dan tetap semangat, oke? Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas silahkan dipimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Doa selesai. Terima kasih ketua kelas. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.